Episode kali ini dibuka dengan menunjukkan korban pembunuhan dan tim CBI yang dipimpin oleh agen Lisbon datang di lokasi. Dan lokasi kali ini adalah sebuah akademi pelatihan bisbol. Dan informasi bahwa korban adalah Barney Sloop, seorang pelatih terkenal sekaligus pemilik akademi. Itu karena dia banyak melahirkan pemain-pemain profesional. No big mysteries weapon-wise. Looks like 3 or 4 blows. Dari TKP dan petugas forensik diketahui korban meninggal jam 10.30 malam dan akibat kematian pukulan benda tumpul di belakang kepala dan alat pembunuhan stick bisbol ditemukan di lokasi. Dan kita diperkenalkan dengan Freddy, partner Barney, dan diketahui bahwa Freddy baru saja tiba dari luar kota dan menemukan korban sudah meninggal. Dan dari Freddy diketahui bahwa TKP ini adalah kebun damai Barney karena 1 tahun yang lalu dia mulai menerapkan aliran Zen, sebuah pemahaman relaksasi menuju ketenangan hidup. Everything you need, it's yours. I can't believe it. Agen Lisbon menanyakan siapa saja yang bisa datang ke kebun ini. Dan dari Freddy diketahui bahwa semua orang yang berada di akademi dapat datang ke sini. Dan oleh karena itu, Lisbon menginginkan daftar orang-orang itu. His body's still warm in their training. Dan di saat yang sama, para pemain berlatih. Dan itu membuat Lisbon heran. Mengapa di saat seperti ini pun, para pemain masih juga berlatih. Namun Freddy mengatakan telah memberi izin pada mereka agar tidak berlatih. Namun para pemain tetap ingin berlatih. Dan juga diketahui bahwa korban sudah seperti ayah bagi para pemain. Namun Patrick melihat bahwa para pemain didampingi oleh ayah mereka masing-masing. Scotty Sinclair and Snake Galitos. Dan dari Freddy diketahui itu karena para pemain masih di bawah umur dan akademi menjadikan ayah para pemain sebagai penanda tangan kontrak dan sebagai dukungan moral. Dan diketahui bahwa hari ini adalah hari terakhir mereka latihan. Karena hari ini uji coba kelayakan agar mendapatkan kontrak tetap. Dan itu telah diatur oleh korban sendiri. Dan Freddy akan melakukan itu sebagai penghormatan untuk Barney. It's what Barney would want. Dan Freddy meminta pada agen Lisbon agar membiarkan para pemain latihan dan menanyai mereka setelah latihan. Dan itu disetujui oleh Patrick. Dan Patrick mengajak tim agar memeriksa rumah korban terlebih dahulu. Dan itu membuat Lisbon heran dari mana Patrick bisa tahu rumah korban di sini. Dan Patrick menunjukkan susunan batu sebagai simbol kehidupan korban yang sangat simpel, yaitu pekerjaan, kebun, dan rumah. Dan itu adalah Zen. Zen Malarkey. Namun di saat Patrick berjalan menuju rumah korban, tiba-tiba Thing or nope. Dan itu membuat Patrick pingsan dan membuat Patrick kembali memikirkan masa-masa dia memulai keahliannya. Dan itu di Iowa pada tahun 1986. The boy wonder sees all. Sterling Silver. Di saat Patrick bersama ayahnya yang membuat pertunjukan di sebuah pasar malam. Dan ayah Patrick yang memanfaatkan kelebihan Patrick membuat pertunjukan menebak benda. Namun Patrick melangkah di luar keinginan ayahnya yang hanya ingin Patrick menebak barang. Namun Patrick sampai membaca profil pemilik barang. She loves you. Dan itu membuat ayah Patrick tidak setuju. Karena Patrick mengambil resiko tanpa bayaran. Ya, Patrick muda belum tahu kelebihannya itu untuk apa. Namun di saat itu, ayah Patrick membuatkan acara khusus untuk Patrick, yaitu pembacaan pribadi. Namun ayah Patrick masih ragu apakah Patrick sudah siap atau belum. Namun Patrick yakin dia sudah siap. Of course you are. The boy wonder sees all. He needs to see a doctor. Dan Patrick pun telah sadar kembali. Namun itu membuat agen Lisbon menginginkan Patrick segera menemui dokter. Akan tetapi, Patrick berkeras dia baik-baik saja. Oleh karena itu, pemeriksaan rumah korban pun dimulai. Barney lives simple. All work, all the time. 24. Dan diketahui korban hidup sederhana dan fokusnya hanya pekerjaan. Dan itu dia mulai semenjak meninggalkan istrinya dengan harta dan rumah mewah. Namun Patrick yang melihat isi rumah sederhana korban melihat foto seorang anak. Dan Patrick menebak itu karena kematian anaknya. He was 3. Choked on a balloon. Dan diketahui dari Freddy bahwa benar anak korban telah meninggal 1 tahun yang lalu akibat tersedak balon. Dan itu membuat rumah tangga korban hancur dan korban memilih hidup seperti ini. Namun istri korban belum bisa menerima kematian anaknya. I feel it. Namun sementara itu di kantor CBI, Van Pelt memeriksa profil istri korban yang diketahui bernama Leslie Sloop. Working.
Dan kembali bersama tim yang diberitahu oleh Freddy bahwa istri korban, Leslie, kini hanya mabuk dan berhubungan badan dengan sembarang orang. Dan oleh karena itu, Freddy tidak mengerti mengapa sampai sebegitu marahnya. Dan menurut Freddy, semua kemarahan itu tidak akan menghidupkan anaknya kembali. Yang itu berarti bahwa Freddy mengatakan marah itu tidak ada gunanya. Dan oleh karena itu pula, Patrick tahu bahwa Freddy tidak memiliki anak. Dan itu dibenarkan oleh Freddy. Ball players should be heading in. Jelas, Patrick sangat benci dengan orang yang tidak mempunyai empati pada orang lain. Dan oleh karena itu, Patrick menekan Freddy dengan tuduhan-tuduhan pembunuhan. How did that feel, crushing your friend's skull with that bat? How did that feel? Dan itu membuat Freddy sangat marah dan ingin menyerang Patrick. Namun Patrick beralasan bahwa dia sedang membaca Freddy. Namun Patrick tidak dapat mengetahui secara pasti karena pikirannya masih pusing. Namun itu sudah cukup mengetahui bahwa Freddy juga bisa marah. Jerk. Dan scene pun berpindah di mana agen Lisbon dan agen Cho mengambil keterangan dari para pemain yang didampingi ayah mereka masing-masing. Dan dari hasil wawancara diketahui para pemain sangat menghormati Barney. Dan para pemain sangat merasakan bahwa Barney sangat peduli pada mereka. Namun satu yang dipahami oleh tim bahwa para sang ayah pemain sangat mengontrol anak-anak mereka. Kembali di kantor CBI, agen Ringsby menemukan informasi bahwa asuransi jiwa Barney sebesar $20 juta dan itu jatuh pada istrinya. Dan tim merasa itu adalah motif yang kuat untuk membunuh Barney. Oleh karena itu, Ringsby dan Van Pelt mendatangi rumah Leslie untuk mengambil keterangannya. Someone needs parking lessons. Namun setibanya di sana, tim disambut dengan sebuah mobil yang hancur dan seorang pria yang bernama Narcisco, anak didik Barney, yang sedang dalam masalah, yaitu Leslie mengambil mobil Narcisco setelah menabrakkan mobilnya. Dan dari Narcisco diketahui Leslie sedang histeris dan terus memanggil malaikat kecilnya. Dan tim yang mendengar itu tahu bahwa Leslie menuju kuburan anaknya. Jane, Lisbon wants us back at the office. Dan scene pun berpindah pada Patrick yang dipanggil oleh agen Cho agar kembali ke kantor. Namun Patrick malah menuju ke arah yang salah. Jane, wrong way. Rupanya Patrick menuju ke tempat sampah dan menghamburkannya. Dan itu membuat Cho merasa Patrick harus menemui dokter. Namun tiba-tiba Patrick kembali jatuh pingsan. Dan scene pun kembali di masa lalu Patrick, di mana ayah Patrick melatih keahlian Patrick membaca pikiran orang. New mom, recently married, one of her first days out. You have X-ray eyes, no doubt about it. Dan kembali lagi Patrick telah sadar kembali dan melihat para pemain kembali latihan. Dan Patrick ingin melihat mereka latihan. Namun scene beralih pada agen Ringsby dan Van Pelt yang menemui Leslie di kuburan anaknya. Namun Leslie seakan ingin diskon nyawa. I'm sorry, we can't do that. You have to, please. Namun Van Pelt berhasil membujuk Leslie dan menenangkannya. You don't want to do this, not here. Give me the gun. Dan oleh karena itu, tim berhasil menangkap Leslie dan membawanya ke kantor CBI. Dan kembali lagi bersama Patrick yang sedang memperhatikan para pemain. Dan berbicara pada Jupiter, ayah Snake. Dan dari ayah Snake diketahui bahwa dia memiliki anak yang cara bermainnya sama bagus dengan Snake. Namun sudah 22 tahun. Dan di dunia bisbol, 22 tahun itu sudah sangat tua. Dan di saat yang sama, agen Cho datang dengan informasi bahwa tim telah menemukan istri korban dan mendapatkan petunjuk bahwa istri korban tampak seperti pelaku. Dan Cho diminta oleh agen Lisbon membawa Patrick kembali. Namun Patrick masih ingin di sini dan menyuruh Cho agar kembali tanpa dia. Namun Cho tetap menemani Patrick. Where were you last night? We went to the movies. I don't remember which one. Dan scene pun berpindah di kantor CBI, di mana Lisbon menginterogasi Leslie. Dan Lisbon menanyakan kemana Leslie semalam. Dan dari pengakuan Leslie mengatakan dia nonton bioskop semalam. Dan Lisbon juga menanyakan apakah dia pergi menemui Barney semalam. Why would I do that? Dan pengakuan Leslie, dia tidak menemui Barney. Dan juga mengakui bahwa dia bersama Narcisco untuk membuat Barney marah. Namun Barney sama sekali tidak peduli. To make him mad. He didn't even care. Dan scene pun kembali pada Patrick yang menyaksikan latihan para pemain. Dan itu di saat Scott mulai melempar bola. Dan lemparan Scott berhasil dipukul lawan. Dan itu membuat ayah Scott sangat marah.
Dan Jupiter mengatakan Scott sangat potensial. Hanya saja ayahnya terlalu sering memarahi Scott. Dan menurut Jupiter, Scott di usia itu sudah sangat bagus. Apalagi jika di usia 18 atau 20. Pasti sangat mengagumkan. Dan itu juga diakui oleh Snake bahwa semalam Scott juga dapat memukul bola luncurnya. Dan menurut Snake, jarang ada yang bisa memukul bola luncurnya. Namun Patrick yang mengumpulkan informasi itu, tiba-tiba dia mengingat kembali masa lalunya. Di saat ayahnya telah menemukan calon korban tipu mereka, yang dimana korban mereka dia cari di sebuah rumah sakit. Namun Patrick kembali sadar dan di saat itulah pembersih sudah datang untuk membersihkan sampah yang dihambur oleh Patrick. Namun saat mereka mendekati, tiba-tiba pria itu lari dan segera dikejar oleh Cho. Sementara Patrick menikmati bermain sampahnya. Dan scene pun berpindah pada Lisbon yang mendapatkan pengakuan Leslie. Setelah Lisbon mendesak Leslie, dan pengakuan itu adalah dia menemui Barney setelah menonton bioskop dan bertengkar dengan Narcisco. Namun pengakuan Leslie, Barney sudah tertidur di kebunnya. Dan pernyataan itu menyimpulkan bahwa Leslie datang di saat Barney sudah terbunuh. Yang berarti Leslie sudah tahu bahwa Barney telah meninggal. Dan itu yang membuat dia semakin histeris. Dan pengakuan Leslie, dia tidak membunuh Barney walaupun dia mau. Karena dia tidak mau dibenci oleh anaknya yang sudah meninggal. Dan di saat yang sama, Patrick dan agen Cho datang. Namun Patrick yang melihat Leslie menyarankan tim agar melepaskannya. Itu berarti Patrick yakin Leslie tidak membunuh Barney. Where? Even if she didn't kill him, she needs help. Di saat yang sama, Cho memberitahu Lisbon bahwa dia telah menangkap saksi yang bermasalah imigrasi. Oleh karena itu, Lisbon segera mewawancarai pria itu. Dan dari dia diketahui bahwa sore itu dia melihat Barney bertengkar dengan seorang pemain bisbol. Dan pertengkaran itu soal Barney mencuri sesuatu. Dan dia melihat Barney masuk ke rumahnya. Setelah itu dia keluar kembali dengan membawa sebuah kertas yang diperlihatkan pada pemain itu sehingga pemain itu terdiam. Dan dia dapat mengenali pemain itu jika melihatnya kembali. Oleh karena itu, Lisbon memanggil semua pemain untuk mengetahui siapa yang bertengkar dengan korban. Dan ternyata pemain itu adalah Scott. Him at the end. Dan oleh karena itu, Lisbon mewawancarai Scott. Dan Scott pun mengaku dia hanya menemui Barney, tidak membunuhnya. Dan Lisbon menanyakan apa yang membuat pertengkaran itu. Namun di saat Scott ingin menjawab, tiba-tiba Freddy datang dan membuat Scott tidak lagi menjawab. Dan di saat itulah Scott pun diizinkan pergi. Dan itu membuat Lisbon curiga bahwa Scott yang telah membunuh Barley. Namun Patrick mengatakan tidak, Scott tidak membunuh Barley. Scott hanya marah pada ayahnya, bukan pada Barley. Dan Patrick menyarankan pada Lisbon agar melihat CCTV lapangan. Security cam should be time-stamped. Karena Patrick mendengar bahwa Snake dan Scott berlatih di sore hari. Dan di saat yang sama, Vampel pun datang dengan informasinya bahwa dia telah menanyai pengelola bioskop, yang dimana Leslie menonton. Dan pengelola mengingat ada pasangan yang mabuk dan bertengkar di lobi. Dan itu pada jam 10 malam. Oleh karena itu, Lisbon meminta agar Vampel menunjukkan foto Leslie pada mereka. Dan jika benar yang dimaksud adalah Leslie, maka Leslie harus dibebaskan. Karena waktu kematian Barley dan keberadaan Leslie di bioskop membuktikan Leslie tidak membunuh Barley. Dan di saat yang sama, Patrick yang merenung dan kembali mengingat masa lalunya, di mana telah memulai pertunjukannya, yang di mana seorang anak perempuan pengidap kanker yang divonis oleh dokter akan meninggal beberapa hari lagi, datang bersama nenek kayanya. Ya, ayah Patrick telah menyebarkan berita bahwa ada kristal yang dapat menyembuhkan penyakit apapun. Dan Patrick muda mulai menunjukkan kristal mereka. Namun Patrick yang harusnya membuat trik agar kristal terlihat berfungsi malah pergi meninggalkan acaranya. Namun didatangi oleh ayahnya kembali. Ternyata Patrick tidak tega menipu anak yang sekarat. Namun ayah Patrick membuat pilihan pada Patrick. Masih ingin bersama dia atau pergi mencari tempatnya sendiri. Carrying you for a long time and it's not getting any easier, son. Yes or no, boy? Namun Patrick tiba-tiba kembali di masa sekarang dan mendatangi tim mengajak kembali ke Akademi Bisbol untuk menyelesaikan kasus. Singkat cerita, tim datang di saat Freddy memulai acara perkenalan 2 pelempar terbaik tahun ini. Dan yakin 2 pelempar ini adalah karya terbaik dari Barley. Dan dia adalah Scott dan Snake.
Namun sebelum itu mereka menundukkan kepala penghormatan untuk Burley. Pitchers with huge franchise potential. Sementara itu, Patrick dan Agen Cho datang di ruang ganti pemain dan memberikan ucapan selamat pada Scott dan Snake dan memberitahu mereka agar tidak terganggu dalam permainan, bahwa tim telah yakin mereka tidak bersalah dalam kasus. Oleh karena itu, Patrick menyuruh mereka menyambut masa jaya mereka, namun menyelipkan kata jangan pedulikan jika ayah mereka mencuri sesuatu. Dan itu dibantah oleh Scott, mengatakan Burley tidak mencuri apapun. Dia hanya membuka rekening baru untuk mereka. Dan Patrick sadar bahwa Burley memiliki keraguan pada anak didiknya yang akan dimanfaatkan oleh ayah mereka masing-masing. Oleh karena itu, Patrick memberikan saran pada mereka bahwa juallah bakat yang mereka punya. Jangan sampai menjual jiwa mereka. Dan jangan biarkan orang lain mengatur hidup mereka, bahkan ayah mereka sendiri. Dan Patrick menekankan bahwa mereka harus percaya kata-kata ini. Karena Patrick merasakan bagaimana dimanfaatkan oleh ayah sendiri. Dan Snake pun bertanya bakat apa yang dimiliki Patrick. Dan Patrick mengatakan dia membaca pikiran. Dan itu langsung dicoba oleh Snake. Dan Patrick mengatakan Snake takut jika Patrick benar-benar bisa membaca pikiran. Namun Scott masih tidak percaya. Dan Patrick membuktikan dengan menulis tanggal dan tahun kelahiran Scott di sebuah bola. Dan setelah itu Patrick menyuruh Scott menyebutkan tahun tanggal lahirnya. Dan benar saja, Patrick benar dalam menebak itu. Okay, that's sick. Dan di saat Patrick ingin membaca tanggal lahir Snake, Snake pun tidak bisa karena beralasan permainan mereka akan segera mulai. Dan oleh karena itu, mereka pun pergi. Dan Cho menanyakan pada Patrick untuk apa semua itu. Dan Patrick mengatakan untuk memastikan nalurinya. Give me a minute, I'll close this thing. Dan di saat itu juga, Patrick kembali mengingat masa lalunya, di mana Patrick kembali di dalam acaranya dan mengikuti perintah ayahnya menipu wanita itu. Sampai nenek kaya pun bermohon untuk membeli kristal mereka. Setelah itu, Patrick yang duduk merenungi kelakuannya didatangi ayahnya yang telah berhasil mendapatkan uang $10.000 dan memberikan $10 untuk Patrick. Dan ayah Patrick segera pergi bermain judi. Dan itulah kisah Patrick yang dimanfaatkan oleh ayahnya. Dan scene pun kembali di mana Patrick datang pada Snake dan ingin membaca tanggal lahir Snake. Namun Jupiter, ayah Snake melarang dan memberitahu Patrick tanggal lahir Snake. Namun ternyata Patrick menulis tahun yang berbeda dan menebak bahwa Snake telah berumur 22 tahun. Dan itu membuat Jupiter marah dan menyerang Patrick. Dan di saat itulah Patrick tahu bahwa Barney juga tahu itu dan berniat mengembalikan Snake. Di saat itu pun Freddy datang dan diberitahu oleh Patrick bahwa Snake 22 tahun. Dan Freddy langsung menanyakan pada Snake berapa usianya. Dan jika berbohong, dia akan dikeluarkan. Karena dia akan mengeceknya secara langsung. 22? Dan Patrick meminta pada Jupiter agar jujur. Karena Freddy akan mengizinkan Snake melempar. Right, Mr. Fitch? Yeah? Middle reliever, maybe. Deal. Oleh karena itu, Jupiter pun mengaku bahwa dia mendatangi Burley di malam itu dan ingin Burley mengizinkan Snake tetap bermain. Namun Burley tidak menjawab dan disitulah Jupiter membunuh Burley. Pengakuan itu membuat Jupiter ditangkap oleh agen Cho. You're under arrest for the murder of Barney Sloop. Dan kembali ke permainan, Scott berhasil melempar 3 strike dan menang. Namun ayah Scott masih marah padanya karena Scott mengalahkan lawan dengan kesulitan. Dan itu tidak baik di waktu sekarang ini. Namun itu akan mereka bahas nanti. Karena sekarang ayah Scott ingin membuat kontrak dengan agensi. Namun Scott mengatakan itu tidak perlu. Karena Scott telah menyewa agen sendiri untuk itu. Dan itu juga membuat ayah Scott bingung. Dan dari film ini kita tahu bahwa ada ayah yang mendukung anaknya secara ikhlas. Semua demi anaknya. Namun ada juga yang mendukung namun memiliki niat mengontrol. Dan menjadikan anak sebagai alat mencari kemewahan saja. Stay tuned for scenes from our next episode.